Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngocok lagi ya. Setelah sekian lama kita hilang dari perjumpaan Gara-gara apa itu? gara-gara Corona. corona lah kayaknya, membuat malas ngapa-ngapain ya kan. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo. Sebelum kenalan, saya mau nanya dulu, baru bikin YouTube juga ya? Iya, Berapa bulan? memang baru bikin YouTube itu baru jalan 3 bulan. 3 bulan. Itu Parda OBK itu nama channel. Pada Hobeka sangat menarik lah ya, Ya, berkembang pesat. Saya pun juga waduh, iri bilang bos gitu kan. tergantung orang-orang lah yang menilainya gimana kan. Iya betul juga. Ya silahkan perkenalkan diri dulu. Kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pardaho. Saya asalnya dari Sumatera Utara, Medan. Nah, saya di sini di Jogja ya. Di Jogja. Sekarang di Jogja. Nah, sekarang di Jogja itu sedang menempuh perkuliahan. Berapa tahun udah di Jogja? Kurang lebih 6 tahun, hampir sama lah kita, Pak. Berarti mahasiswa akhir juga ya? Iya, mahasiswa akhir. Gimana rasanya jadi mahasiswa akhir? Ya, dibilang enak nggak enak ya, kayak mana lagi ya Bor ya. Yang pasti kita kayak ini ya, ada semacam paksaan gitulah yang harus luluskan karena udah di akhir gitu kan. Nggak bisa lagi ada kata main-main, memang betul-betul harus dikejar lah. Kalau nggak dikejar udah Dapat surat cinta ya? kita bakal kena DO dari kampus itu. Jangan sampai itu terjadi Nah, lah jangan ya. sampai lah. Boleh kita nakal, boleh kita yang negatif tapi tanggung jawab itu kalau bisa Nomor satu tetap lah ya. tetap dikelarkan, intinya tetap lulus lah, Tetap lulus lah ya. jangan terus setengah jalan. Berarti awal ke Jogja tahun berapa itu, awal ke Jogja? Dan untuk memutuskan kuliah di Jogja aja lah gitu. Kalau untuk awalnya itu maksudnya di aku Jogja itu 2014. Nah, tapi kalau untuk kuliah di Jogja itu bersama keluarga. Jadi ada saran dari keluarga gitu lah ya. Keluarga yang nyuruh ke Jogja ya, dan juga dulu aku nggak tahu Jogja seperti apa kan gitu. Dan seperti itu juga Jogja itu ya semacam Jakarta gitu, banyak gedung-gedung pencakar langitnya kan, rupanya sama aja. Dihasut apa kemarin katanya di Jogja, entah bagus, entah asik, entah rame, apa gitu, ada nggak hasutan dari keluarga itu Ya, yang sekilas yang saya tahu Jogja itu katanya menarik, terus orangnya juga ramah-ramah katanya, ramah-ramah. Tapi kalau masalah ramah jimatnya saya nggak tahu lah ya, kadang itu kembali ke pribadi sih kan gitu, nggak bisa kita bicara langsung ke keseluruhan gitu, kita langsung menjudge. Ini kita mau bahas apa ini waktu? kita bahas yang menarik dari anda. Yang menarik dari anda itu kayaknya kisah cinta anda juga rumit lah ya. Hah? Rumit juga ya kisah cinta anda. Berbicara kisah cinta ini ya dibilang rumit sih nggak terlalu rumit kan lah ya. Intinya namanya kisah cinta itu kan pasti ada pahit manis ya Bro. Betul betul betul, pasti pahit manisnya itu memang. Terus di Jogja ini pernah pacaran atau enggak selama di Jogja ini? Nggak pernah saya pacaran di Jogja. Tipu aja itu. Serius, saya nggak pernah pacaran semenjak di Jogja ini. Cuman dekat sama cewek gitu. Cuma dekat aja ya, dekat gitu aja, nggak pacaran sih sama teman gitu. Dekat-dekat enak berarti ya. Ya gitulah, enak-enak tapi nggak terlalu enak. Gimana itu nggak terlalu enaknya itu? Enak-enak tapi nggak terlalu enak, dalam artian enaknya tapi kita nggak bisa menikmati secara lebih. Nggak bisa. Gitu. Karena dia milik orang lain atau Iya, gimana? itu salah satu juga faktornya. Jadi sehingga saya pun ya berpikir ngapain saya ganggu hubungan orang gitu loh. Kalau memang sudah berteman ya berteman aja gitu. Itu yang paling, kenangan yang paling buruk lah dulu ya dari dekatnya sama pasangan orang lain itu apa ini? Kalau istilahnya cuma dekatnya cuma sekedar gitu nggak masalah sih Bor. Mungkin nggak terlalu dapat lah ibarat suasana ya. Tapi kalau istilahnya memang terlalu dekat, mungkin salah satu pihak pasti ada yang mengalami namanya berlebihan gitu, istilahnya kayak suasana keamanannya, jadi sehingga kayak bahasa-bahasa anak sekarang itu baper. Baper ya. Itu yang bikin kita jadi gak enak. Kita baper pun salah, nggak baper salah kan gitu, karena
yang kita dekat ini ataupun kita dekat sama orang ini pun udah punya hubungan sama orang lain gitu. Tapi kenapa dia mau dekat? Apa emang alasannya? Ya kalau aku mikirnya positif aja bang, mungkin dia pengen berteman gitu ya waktu pengen berteman, namanya setahu aku kalau berteman itu ya siapapun bebas. Iya. Cuman ada batasan nggak? Nah kalau masalah batasannya kembali ke kita menyikapinya aja waktu. Mungkin contohnya dan tadi si cewek mungkin dia nggak ada batasan ke kita gitu kan, tapi kalau kita memang merasa ini kita batasin gitu. Nah gitu, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau dia memang nggak ada batasan ke kita, walaupun kita ngikutin dia, it's okay gitu, kembali ke kita. Kalau kita mau memang nggak peduli dengan namanya mau berantakan hubungan sama pasangannya itu ya urusan dia lah kan gitu kan, dia yang mulai kan gitu kan, kita yang mulai, kita kan untuk mencoba meneruskan alurnya dia. Tapi ada nggak perasaan cemburu di saat misalkan dia lagi jalan sama pasangannya gitu? Kebetulan nggak pernah aku depan mata dengan depan mata aku sendiri, Nggak pernah depan mata. Tapi kalau pernah. dia bilang atau izin misalkan, nggak pernah juga dia izin. Paling saya lihat dia itu dulu dari ya story lah. Jadi saya nggak terlalu pusing. dia terlalu pusing ya. Nah, jadi kalau untuk ketemu gitu pas dia lagi jalan ataupun memang ketemu di tempat tongkrongan gitu kan sama cowoknya, aku minta sendiri gitu kan, sama teman nggak pernah. Nggak pernah berarti. Nggak pernah. Sekali pun pernah aku ya cuek aja, nggak usah dicakapin. Bisa dikatakan. Nggak usah. Walaupun hati sakit gitu, Nggak sakit sih. cuman menes aja. Ya kayak gitulah. Berarti nggak ada pacar selama di sini ya? Nggak ada bor. Cuman dekat-dekat gitu aja ya, sekedar dekat aja lah ya. Iya sekedar dekat kayak gitu aja udah. Karena saya pun bingung cara ini proses menuju ke percintaan itu pun udah bingung. Tapi pernah pacaran? Udah pernah, cuma udah lama ini. Udah lama ya. Iya. Bisa diceritakan nggak itu yang udah lama pacaran? Berapa abad itu? Nggak sampai berapa abad kok. Kalau nggak sampai berapa abad ya? Iya. Berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu? Pacarannya sih 5 tahun pernah. 5 tahun ya. Ya, 5 tahun gitu. Dan itu ya udah kemarin selesai, nyambung lagi, selesai nyambung lagi sampai terakhirnya ya. Putus nyambung kayak lagu gitu ya. Iya putus nyambung. Putus nyambung. Awalnya dulu ketemu di mana? Hah? Ketemu yang 5 tahun itu di mana? Dari kawan sih. Dari kawan. Enggak satu sekolah ya? Oh, itu kan waktu sekolah ya? Iya. Enggak waktu sekolah. Beda sekolah. Beda sekolah ya. Itu cinta pertama enggak? Enggak cinta pertama sih, tapi cinta yang paling tersayang gitu. Mantap. Kenapa emang kok paling tersayang? Bukan paling tersayang sih, paling inilah istilahnya memang semenjak sama dia lah memang betul memang merasakan betul cinta lah, betul sayang sama orang itu. Itu yang dinamakan cinta gitu lah, benar-benar cinta. Iya. Bukan hanya cinta atau gitu. Hanya ada maunya aja enggak. Kayak gitu sih menurut saya. Jangan nangis, santai aja, kan udah lama Aku juga. nggak nangis dulu. Pardaho BK. Ya jangan lupa Jangan lupa mampir. mampir di channel Pardaho BK ya, udah banyak juga subscribernya, kontol emang ya. Sedih lagi. Enggak banyak masih segitu aja waktu. Ya yang mau kepo juga untuk kawan-kawan, Instagramnya apa nama Instagramnya? Oh nama Instagram saya Pardaho_. Pardaho_. Kenapa nggak ditulis BK juga? Jangan. Ditambahin BK. Jangan. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Ya karena aku nggak mau menyamakan nama Instagram sama nama YouTube. Kalau bisa agak seperti itu. Biar mudah dicari. Paling nanti ada IG YouTube, IG channel nanti buat. Ini sebenarnya udah saya buat, cuman belum saya masukin videonya. Mungkin besok lah udah mulai rilis video-videonya masuk ke Instagram. Semoga cepat juga lah ya. Iya, Biar cepat naik juga. Itu untuk kawan-kawan di follow ya Instagramnya. Siapa tahu jodoh loh. Nggak usah langsung jodoh. Tapi kamu percaya nggak jodoh tuh dari sosmed? Percaya apa nggak bahwa kita tuh bisa ketemu jodoh di sosmed?
Kalau jodoh ketemu di sosmed percaya sih, karena itu sebagai perantara loh. Perantara lah ya. Iya, sosmed itu salah satu perantara, kan banyak perantara yang memang menemukan kita bersama jodoh kita dari sosmed, entah dari mulut ke mulut, entah dari kawan gitu kan, atau memang langsung kenalan langsung, sistem kenalan langsung loh. Iya, iya. Nah, di tempat gitu kan, dari gak kenal jadi kenal, jalan dekat ini udah Putus. terus juga ya begitulah kan. Tapi yang 5 tahun itu kabarnya gimana sekarang? Masih kan ya? Mungkin dah ini jawab bro, Udah nikah? udah ini mungkin nggak balik-balik dari perselaman laut. Berarti dia di laut sekarang ini ya? Dia di laut, dia itu lagi ada kerjaan, dia nggak tahu kerjaan apa di laut itu dia. Mudah-mudahan nggak usah balik dia ke permukaan. Kenapa? Takut kembali lagi CLBK gitu takutnya. Nah, kalau itu kan pernah muncul. Katanya paling disayang kok jangan pernah muncul lagi, gimana ceritanya? Ya, dalam arti jangan pernah muncul ya, ngapain lagi harus muncul? Mending aja sekalian nggak usah pernah muncul kan begitu. Walaupun disayang ya dulu kan begitu. Tapi kan dia yang membuat hidupmu berwarna selama 5 Nggak. tahun kemarin. Nggak terlalu berwarna kali sih, paling beberapa warna aja. Apa aja warnanya itu? Terlalu lupain nanti dia terlalu ini, nanti naik kupingnya. Pada HBK, aduh. Oh masih lama company ini. Selama ya, Masih lama. ini kayaknya panjang ini pembahasan kita ini bro ya. Panjang sih, cuman lebih kita ke arah perjalanan mungkin asmara lah ya. Karena asmara tuh setiap orang pasti pernah merasakan itu, cuman jalannya aja beda-beda. Iya benar itu. Tapi pengen nggak punya pasangan di Jogja gitu? Dari dulu pengen sih sebenarnya punya pasangan di Jogja, cuman karena ada yang mau kan. Masa nggak ada yang mau? Nggak ada yang mau sama cowok kere kayak saya nih bor. Masa seorang Parda HBK nggak ada yang mau? Kemarin itu yang diajak jalan itu katanya. Sekarang itu realistis mikirnya bro. Kenapa ya? Gimana itu maksudnya? Oh, untuk sekarang sangat sulit untuk mencari cinta yang betul-betul cinta main-main. Kalau aku ya mending aku memenuhi kebutuhanku dulu. Kalau memang bisa tercukupi baru aku mencari. Karena takut aku ya memang sih ada rasa keinginan punya pacar, cuman takutnya ketika aku punya pasangan ini aku nggak bisa ini mengasih dia ini loh. Apa yang dia mau gitu? Nah, takutnya karena kebutuhanku aja belum terpenuhi gitu. Karena realistis aja bos, kita gak usah munafik lah, gak ada duit ini gak enak loh. Mau ngajak jalan gitu ya kan? Gak mungkin lah dia terus yang ngajak kan gitu. Tapi kalau dia mau jarang ketemu juga katanya. Kalau ceweknya mau jarang ketemu. Ya udah gak usah sekalian pacaran. Ya maksudnya pacaran, cuman kan ketemunya mungkin sebulan sekali. Gak usah sebulan sekali Wak bro, setahun sekali aja. Nanggung kali sebulan sekali. Kok bisa kayak gitu ya? Apa Tapi pengen juga lah kayak orang-orang lah ya, naik motor boncengan gitu kan, makan bareng, pengen kan? sebenarnya kalau aku makan barang itu aku udah pernah kok, cuman yang aku cari kalau namanya bercinta ini, kalau namanya berhubungan ini bukan itu ya waktu itu ya memang udah salah satu kegiatan nama ya kayak keseharian kita lah gitu. Tanpa mereka pun kita bisa makan sama orang, kita bisa makan ini gitu. Cuman kalau kenapa aku pengen pulang tadi, aku pengen punya pasangan gitu kan ya, karena aku ya pengen ada teman ini loh, teman yang betul menemani lah, menemani. Ya harus makan bareng juga, memang kita di saat kita membutuhkan apa gitu kan dia ada gitu kan, bisa jadi teman curhat juga, jangan cuma sekedar tahu jalan-jalan toh kan. Habisin uang aja kerjanya ya kan? Kerjanya kalau jualan teman pelajar nggak bisa ya sama aja gitu. Nggak usah. Tapi pernah nggak ngerasain sulit selama di Jogja? Sulit banget gitu. Hah? Lebih dari banget malah sampai sekarang malah sulitnya. Sulit dalam artian apa? Ceritakan lah dulu. Semua. Biar ini pelajaran juga untuk kawan-kawan lah yang pengen kuliah di Jawa, khususnya yang di luar Jawa gitu kan. Pikirkan matang-matang lah kalian kalau mau kuliah gitu kan. Jangan sampai
terkecoh lah sama orang-orang yang bilang kuliah jauh tuh enak, kuliah jauh dari orang tua tuh enak gitu. Kalian harus pikirkan matang-matang lagi. Banyak sulitnya bro, banyak. Ya itu sih memang dari kesalahan dari kita sendiri sih. Kalau lingkungan nggak bisa kita salahkan. Betul betul betul. Lingkungan itu kayak manapun tetap kayak gitu, tergantung manusianya aja yang merubah kayak mana lingkungan itu begitu. Ya kalau saya memang udah sempat terjerat gitu kan, terjerat dalam lingkungan, sehingga saya nggak bisa kontrol. Ya udah kebablasan, udah habis, mau habis satu persatu habis. Mulailah emang kayak merasa kayak nggak ada siapa-siapa gitu di sini. Nggak pengen hidup lagi maksudnya. Ya pernah sih hampir kayak merasa kayak Kepikiran kayak gitu lah ya. frustasi kayak gitu. Terus gimana solusinya itu saat kita down, frustasi, tiba-tiba kita bangkit lagi, itu gimana caranya biar kita bangkit lagi? Ya kalau aku mikirnya ya mau sampai kapan aku seperti ini gitu loh. Ya walaupun memang proses aku ngomong dan dengan tindakanku seperti yang aku ngomong itu mau sampai kapan aku seperti ini, itu pun nggak cepat gitu. Lama juga Iya. prosesnya gitu ya. Nggak cuma sekedar ngomong ya mau sampai kapan aku, nggak mungkin bisa, nggak mungkin juga besoknya langsung berubah gitu. Nggak, itu agak lama juga, agak butuh waktu juga gitu, karena ya pasti kita ini loh flashback terus ya ada rasa Ingat orang tua juga pikiran lah, mungkin. pokoknya banyaklah pikiran yang ke situ. Ada nggak orang yang nyemangatin gitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah cerita sama teman-teman, aku kok frustasi ya, nggak bisa gini-gini gitu? Nggak ada. Mungkin kalau masalahku mungkin sebagian orang tahu, tapi kalau masalah untuk menyendiri segala macam mungkin sedikit orang yang tahu. Dan aku pun nggak terlalu mengharapkan pertolongan kawan-kawan ataupun orang lain lah. Karena aku ibaratnya gini, ini kan kesalahanku, mau nggak mau aku harus menyelesaikan sendiri begitu, walaupun sebenarnya nggak bisa diselesaikan itu tanpa ada bantuan orang lain. Cuman ya ngapain aku menjelaskan panjang kali lebar kalau toh juga ujung-ujung nggak ada solusi sama orang yang kita ceritain kan gitu. Cuman dengar, cuman sabar ya gitu aja ya. Mending nggak usah lah. Gitu. Ngapain aku ngomong kayak gitu depan orang banyak, dia kayak sehingga kayak dikasihani, itu juga gak ada kasihannya gitu loh. Sebenarnya bukan untuk dikasihani gitu, cuman dia kesadaran aja kalau memang dia berteman ya is oke, kalau enggak ya udah gitu. Mending aku cerita ke satu dua orang tapi ada solusi gitu, ada solusi ujungnya gitu. Bukan berarti aku berharap, ya memang adalah sedikit harapanku buat ditolong lah istilahnya gitu kan, karena walaupun aku sendiri yang melakukan kesalahan itu, cuman kan pasti ada sisi buatnya kita minta pertolongan orang lah gitu kan. Cuman nggak semua lah gitu. Gitu. Ada beberapa gitu kan. Ya Hmm. makanya pas kemarin itu aku sempat ngalamin kayak semacam frustasi itu, ya aku menyendiri aja gitu. Walaupun orang nyari-nyari ya monggo dicari aja, cuman jangan cuma sekedar dicari, didatangi kan gitu. Kalau dia nanya sama orang-orang yang nggak tahu di mana keberadaan dia, ya sama aja bohong kan gitu. Kalau mereka juga tahu lah di mana tinggal di sini kan gitu. Tapi kalau suka menyendiri itu sampai sekarang masih nggak? Maksudnya pengen sendiri, kangen juga masa-masa sendiri gitu. Sendiri nggak waktu di Kosan. tinggal ya di kos gitu sendiri menyendiri. Kalau sampai sekarang ya aku rasanya kalau ya pasti juga ada ibarat menyendiri ini, Introspeksi diri juga gitu. introspeksi juga, terus karena juga masih ada masalah lah ya, sehingga ya aku mau kemana juga, mau ngapain juga lagi keluar gitu kan. Dia kayak rasa kayak nggak punya kawan lah. Siapa tahu kan keluar juga di lampu merah gitu kan. Nggak, aku nggak kayak gitu orang, maksudnya ya keluar juga mau ngapain gitu, mau nongkrong pun ya buat apa gitu. Mending cari yang memang bisa bermanfaat ataupun bisa menghasilkan, itu lebih bagus. Karena ya gimana ya, nongkrong juga ya malas loh. Paling sekali-sekali lah, sekali-sekali gitu. Nggak tiap hari. Contohnya berkarya lah kita ya kan, walaupun di kos gitu ya. Ya Nggak harus kita keluar juga itu. Iya. Ide-ide pun juga banyak sebenarnya ya kalau kita sendiri gitu. Ada Banyak. muncul ide gitu ya. iya, misalnya sekedar ide. Tapi ya jangan pikir aneh-aneh aja. Iya benar itu.
asal dan pikiran kalian yang aneh-aneh aja lah ya. Jadi jangan sampai kalian ambil pisau kalian tusukkan kan gitu kan, karena kalian sendiri dalam kamar gak ada yang tahu. Kalian ambil pisau atau gunting itu kalian siapkan pula ke kalian itu tahu besok tinggal nama mana lagi begitulah. Kesian lah ya. Ya kayak gitulah ya bro, mana lagi ya sebuah dari pengalaman aja sih. Pengalamannya. Iya. Intinya jangan sampai terulang lagi lah. Tapi bro, ini apa nama, ada nggak di satu angkatan kuliah yang kamu suka gitu, orang cewek gitu, ada nggak yang kamu suka? Gak ada sih. Nggak ada ya? Yang cinta pun juga nggak ada. Gak ada. Masa iya? Gak ada, karena memang dari awal aku targetkan nggak mau pacaran satu fakultas Satu fakultas, satu angkatan juga gitu. ya karena jaringan di kampus itu sangat kuat. Iya, sinyal di kampus sangat kuat sehingga kita mau kemana-mana besok udah langsung kebeber. Jangan besok 10 menit kemudian setelah kita berangkat ini kan, setelah kita bawa dia 10 menit kemudian udah ada yang ngata-ngatain gitu. Kau tadi sama siapa? Saya lihat ini ada jalan sama cewek ini. Siapa itu? Katanya kan. Tapi yang namanya cinta kita terima lah, walaupun dihujat misalkan, diejek gitu, dibully. Iya sih, cuman kan Nggak pengen aja gitu lah ya. gitu loh. Ibarat apa sih kayak bocah gitu. Kalau memang ya udah pacaran ya kan lagi ya bosuk pak, ibaratnya urusan dia gitu mau dekat atau enggak kan gitu, ngapain harus diucap. Masalah baik atau enggak seorang itu kan selain ngapain aja kok mau sama dia gitu. Beda loh, istilahnya konteksnya beda gitu. Mungkin contoh ini aku sikapku ke laki-laki ini beda kan, belum tentu ke wanita seperti itu kan begitu. Mungkin ke wanita ini beda, mungkin ke wanita ini beda kan, nggak mungkin sama. Jadi jangan disamaratain gitu kan. Yang kita lihat kan mereka itu atau yang lain kan memang kadang-kadang menyamaratain. Karena kita jalan sama ini pasti dikira diginikan cewek ini atau yang ginikan orang ini. Nah ketemu sama cewek baru pasti kayak gitu juga, nggak jodoh dari sini kan gitu. Seperti itu kok. Tapi kalau dibilang pengen, misalkan pengen pacaran, pengennya ya beda jurusan lah gitu, beda fakultas, jurusan ya. Kalau bisa beda kampus kalau bisa gitu. Iya, salah satunya ya biar ini juga sih ya nggak terlalu mau juga sih kalau terlalu dekat kali apa harus begini. Cepat bosan juga nanti ujung-ujungnya ya. Jadi ya biar sedikit bebas juga lah waktu cuci mata kan sedikit bebas kan. Oh jadi itu salah satu alasannya gitu. Ya nanti kalau terlalu dekat kalian beda jurusan gitu kan, aduh. Matanya katanya gitu ya. Aduh, itu malas gitu kan. Jadi kalau bisa beda kampus ya. Kampusnya kalau bisa pun jauh-jauhan. Jangan dekat-dekat juga kan gitu. Kan ada kampus yang depannya udah kampus dia, depannya kampus kita gitu kan. Kan bisa memantau dari sebelah. Aduh. Janganlah, kalau bisa jauh. Tapi ya sekarang belum dapat lagi lah ya. Iya, belum dapat dan belum ada yang mau. Ya semoga lah ya, setelah kita ngocok ini siapa tahu ada juga yang mau gitu kan, bagi kawan-kawan gitu kan, siapa tahu. Setelah ngocok ya. Iya, setelah ngocok ini kan. Ngocok di kemana nih? Ngocok di mana maksudnya ini? Aku bingung kan sekarang persepsi gue tentang Ngobrol ngocok. TikTok ini loh maksudnya. Ngocok itu artinya ngobrol cocok bareng ya Bora. Iya betul. Ngocok bareng. Makanya kita ngocok bareng biar tahu. Bukan juga kalian kan. kayak gini ya. Bahaya kalau nanti dikira kalian kayak apa pula kan. Betul jangan sampai lah ya. Tapi gak apa-apa. Menghilangkan rasa sakit hati kalian ketika kalau menengok sosok wanita cantik di luar, kalian terbawa suasana, nggak masalah, kalian keluarkan aja kalau emang gak ada pelampiasan. Daripada kalian tantan kan nggak jadi hikmah, nanti sakit kan, Jadi penyakit jadi ujung-ujungnya. penyakit. Betul, Ya betul. ini dikeluarin aja. Jadi kalau mau lepaskan aja lah gitu, walaupun sendiri lah ya. Biar ini dia biar yang baru-baru itu Ada tempatnya ada gitu. tempat lagi, mungkin udah kotor kan. Jangan menumpuk lah intinya gitu ya. Jadi harus dikeluarkan dia. Ngeri kali quotesnya.
Terus yang lagi booming nih, tipe katanya, tipe suami idaman. Tapi kamu tipe pacar idaman aja lah dulu. Kalau istri masih jauh kayaknya. Tipe pacar idaman gimana? Hah? Tipe pacar idaman. Intinya dia nggak supra, Apa itu super? suspan tak rapat. Setidaknya ada lah yang nongol-nongol dikit. Jadi kalau kita pengupuknya nggak terlalu lama gitu Nggak ya. terlalu banyak juga Iya. biayanya gitu Nggak ya. terlalu banyak biayanya. Kalau Supra tuh banyak biayanya berarti. Banyak kali. Entahnya itu entah karena luarsa, ya kan? Kita nggak tahu kan begitu. Kalau memang dia oke, mungkin kita bisa lah, tapi agak lama prosesnya kan. Ya kalau bilang cantik Relatif lah ya mungkin. relatif, tapi kalau ya aku sih kalau bisa ya agak cantik gitu. Aku nggak munafik orangnya. Iya betul betul. Dan bukan berarti juga aku terlalu memilih ya. Ya, Nah, tapi aku nggak memilih juga ya Nah, kan. aku tahu kok aku lebih kok aku lumayan ganteng juga kok. Ganteng banget sih sumpah. Ya, ganteng aku di kamera. Iya ganteng. Serius ganteng kau. Cuman kalah di nasib mungkin saat ini gitu ya. Ya karena jangan usah pala kurang nasi kalau ini duit. Ya kan nasib juga itu. Enggak, beda itu nasib itu. Nasib nanti. Sekarang bukan nasib, kenyataan sekarang, kenyataan real. Sekarang ini kalahnya di duit. Tapi kalau banyak duit Ya kalau banyak duit sih gonta ganti juga ujung-ujungnya pacarmu nanti. Kalau banyak duit tuh nggak tahu juga sih buat belum ada lagi ya. belum Nanti kalau tiba-tiba kau dapat apa hadiah dari mana gitu, kue mungkin dari orang dapat 20 juta, mau dikemanakan uangnya? ditabung kok. Masa iya Dibuat, seorang pegawai ada nabung Jadi uang itu memang betul-betul digunakan sebaik mungkin lah. mungkin ya. Nah, mau digunakan hal negatif, tapi kalau memang itu terbaik, it's okay. Nggak apa-apa ya. Negatif dan positif itu kan tergantung pribadi kita yang menanggapi. Kadang negatif itu bisa kita anggap positif, Betul. kadang positif itu bisa kita Bisa anggap jadi negatif, negatif, kan iya. begitu. Contohnya begini, rokok kan begitu. Mungkin orang-orang mengira itu negatif ya, merusak paru-paru segala macam. Mungkin kalau dari pemikiran ataupun mungkin sisi lain pemikiran kita hampir sama lah mungkin sama mereka kan begitu, mungkin Iya. merusak. Tapi ngapain bisa kan begitu. Iya. Padahal itu ada juga kan manfaatnya, positifnya gitu. Nah, kan, kalau- positif bagi yang perokok kan begitu. Iya betul betul. Ah. Betul. Itu dia contoh kecil. Kalau contoh besarnya ya kayak gitu-gitu lah. Apa emang kayak gitu kan? Kayak gini dia. Merambat dia. Terserah kau merambat dari mana dulu, ke samping kah, ke bawah dulu kah, atau ke atas ini. Tapi lagi-lagi kita ini nggak pernah lepas dari pandemi selama pandemi ini lah. Gimana menurutmu pandemi sekarang ini? Apa udah bisa new normal apa gimana menurutmu pribadi ini? Melihat keadaan sekarang. Ya kalau keadaan sekarang ya memang sih udah masuk masa new normal. Tapi itu belum terlalu ya belum 100% lah masuk masa new normal. Masih belum juga lah ya. Ya intinya kita tetap masih ya tetap harus mematuhi lah Apa kata jadi- pemerintah? apa yang jadi pemerintah. Jaga kesehatan, Jaga tetap kesehatan. ya kan jaga jarak gitu. Jaga jarak. Kalau kayak gitu ini pun termasuk menjaga jarak. Iya jaga jarak dulu 1 meter. Karena kok nempel nanti kita dikira homo kan. Kan begitu kan. betul betul betul. Kalau jarak 1 meter nggak jadi konten ini. Udah dari tadi nggak mulai konten, bukan mulai konten jadinya bahaya nanti ya kan. Tapi kemarin pulang nggak? Tidak kok. Masih di Jogja aja. Masih tetap berkelana aja. Di Jogja ini. Kenapa emang memutuskan nggak pulang? Sebenarnya kalau aku pulang itu harus mikir alasan ya. Ya kalau cuma sekedar kangen ya mungkin semua orang pasti kangen. Betul 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 betul. Rindu sama pengalaman, rindu sama keluarga mungkin semua orang merasakan Pasti. namanya kerinduan. Iya betul. Tapi karena memang aku tipe orang yang memang nggak suka pulang, jadi mau gimana? Ya aku pulang ya
kalau bisa ada tujuan, yang seperti tujuan ngapain aku pulang gitu. Misalkan bagi warisan gitu ya kan, Atau kalau cuma pulang karena rindu-rindu ala paling 2 hari 3 hari kan. bosan lagi. Ya, habis itu kan juga teman-teman kalian yang paling lama kan begitu. Iya, bener juga. Ya realita aja, nggak usah ini. Paling sehari 2 hari 3 hari kalian kumpul sama keluarga, habis itu yang paling lama kalian temuin siapa? Kawan-kawan kalian. Mana kata rindu kampung halaman, rindu keluarga? Orang-orang rindu keluarga, rindu kampung halaman yang full lah, rela kalian di rumah itu, kalian ketemu keluarga itu. Habiskan waktu sama Nah, keluarga. sama keluarga tuh. Jangan cuma 2 hari 3 hari kalian habis waktu kalian sama keluarga. Besoknya kalian menghilang, jarang pulang ke rumah itu kan. Kumpul sama siapa gitu kan. Nah, makanya ya kayak gitulah kalau aku boleh kita memang jarang pulang juga bro. Iya, iya, sebenarnya. Oke, pengen nggak pulang saat ini? Enggak, tidak pengen pulang saat ini. Kali nanti selalu sudah lah paling pulang bentar waktu. Terus balik lagi? Pulang bentar balik lagi? Ya, Kenapa nggak di tempat asalnya gitu? ya menurutku gini bro. Ah, walaupun seandainya aku ini gak ada dapat pekerjaan, mending aku pengangguran di kampung orang dibandingkan di kampung sendiri. Kenapa itu? Selain apa kata orang nanti kan gitu. Ketika kita pengangguran di kampung kita sendiri mungkin jadi bahan omong. Iya sih, pasti. Sedangkan kalau kita di kampung orang kan hanya bisa menerka-nerka. Iya. Ada yang menerka sih udah dapat aku udah dapat kerja ataupun belum atau kemana kan hanya menerka-nerka. Kalau kita di kampung sendiri otomatis orang memang melihat langsung kan begitu, nggak bisa menerka loh. Tapi kan kita harus mengeluarkan biaya juga kalau di kampung orang. Di kampung kita pun kita pun harus mengeluarkan biaya. Tapi kan nggak seberapa maksudnya. Ya gimana nih, kayak mungkin ya kalau memang kerjanya dekat rumah mungkin bisa oke ya, atau kerja di perusahaan keluarga mungkin bisa oke. Tapi kalau aneh kan pulang kan bukan berarti langsung dapat kerja kan. Paling kita kerja kan beda lagi tempat tinggal kita, Iya, betul, betul. pasti kan mengeluarkan biaya juga kan, nggak ada bedanya kan gitu. Kalau di sini kan kita nganggur ibaratnya, tetap bayar kos kan, kecuali beli rumah di sini. Ya itu memang sudah resiko lah ya waktu ya, namanya hidup itu pasti ada namanya pengeluaran. Nah bagaimana pengeluaran itu kita sembangi dengan namanya pemasukan. Itu tidak ada juga sih orang yang mau menganggur selamanya Wak bro, nggak mungkin lah. Bodoh apapun orang itu lah, meskipun apapun orang itu pasti ada berkeinginan untuk mencari lah biar ada pemasukannya, untuk menutupi kekurangannya atau menutupi pengeluaran dia gitu, menutupi pengeluaran dia gitu. Jangan nangis kau. Jadi kalau aku ya bikin dulu nanti cari pengalaman ya sambil barangnya nanti nyari kerja sistem online kan sekarang kan pendaftaran kalau perusahaan ini kan online kan. Iya, betul, betul. Ya paling nanti daftar karena kan kebetulan kan Jogja ini istilahnya udah termasuk lingkungan kita lah ya. Iya, iya. Nah, karena kita kan nggak Sudah beradaptasi juga. nah, gitu kan. Ibarat ngapain kita harus ke kampung orang kalau kita belum tahu di situ, belum jelas kita ngapain. Contohnya kita Kalimantan, kita belum tahu nih pekerjaannya apa, belum ada tempat tinggal, belum ada kawan gitu. Ngapain kita sana kalau nggak jelas tujuan gitu. Mending saya tuh Jogja karena Udah tahu lah. nah gitu, cuma baru sekali sehari 2 hari kata kita tuh terus. Pesan untuk anak perantau apa nih? Ya buat kalian teman-teman, baik itu pun kalian kuliah ataupun pendidikan yang lain ataupun kalian kerja di luar sana, satu pesanku sama kalian, tetap semangat dan juga mau segila apapun kalian di tempat orang, mau seasik apapun kalian di tempat orang, jangan pernah lupakan pengalaman kalian. Itu aja sih pesanku, jangan pernah lupa. Karena bagaimanapun kau mati dikubur pun di kampung halamanmu, bukan entah di mana gitu. Tapi di kampung halaman tetap balik kampung halamanmu. Kau boleh berkelana kemanapun, tapi satu juga ya
moral itu juga harus dijaga loh, akhlak juga, akhlak juga harus dijaga gitu loh. penting itu memang dalam hidupnya. Nah, itu harus penting untuk yang diterapkan dalam kehidupan itu, sehingga orang-orang pun bisa simpati sama kita gitu loh. Jaga ada, walaupun memang pasti ada namanya yang nggak suka, cuman kan bisa diminimalisir kan begitu, yang nggak suka itu dibandingkan yang suka kan. Ya, betul, betul. Satu lagi, dukung terus channel teman kita ini, Wak Bro ini, Iwan Official ya, karena ya menurut saya juga ya channel dia ini memang sedikit menarik lah, Menarik apa itu? menarik perhatian. Oke. Iya, misalnya dari video-videonya juga ya, intinya kita sama-sama belajar lah. Ya betul, sama-sama berkarya juga. Kita kan karena di YouTube tuh bebas tapi sopan lah, dalam artian sopan. Iya benar. Gitu. Jadi pokoknya kita harus sama-sama belajar, biar sampai kita itu bisa mengajar. Iya, saling support juga, ya Iya. kan, jangan saling menghujat, nggak baik juga. Ya kan. Ya mungkin itu aja dulu. Terima kasih Oke, Mas Bro Perdaho BK yang sudah siap. hadir di sini, ya kan. Semoga ini bermanfaat dan dapat inilah jadikan sebagai perjalanan hidup kalian juga lah ya, khususnya bagi yang perantau juga ya kan, karena kita perantau juga ya kan. Iya. Perantau ya cukup lama lah dalam waktu merantau gitu. Ya udah ya kawan-kawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.